Om Swastiastu, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Made Mardike. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Tempat tugas saya adalah di SD Saraswati 6 Denpasar. Ibu Bapak Guru hebat dimanapun berada, pada video kali ini saya akan menampilkan pelaksanaan aksi nyata yang sudah saya lakukan, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, aksi nyata modul 1.4. Diseminasi ini saya laksanakan pada hari Jumat 20 Oktober 2023 di SD Saraswati 6 Denpasar. Ibu Bapak Guru hebat, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan fasilitator saya adalah Ibu Niputu Sugilastini SPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Niputu Swandewi SPD. Ibu Bapak Guru hebat, perlu saya sampaikan bahwa adapun susunan acara pada saat saya melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Saraswati 6 Denpasar, yang keempat adalah diseminasi budaya positif yang saya sampaikan selaku calon guru penggerak Angkatan 9, dan yang berikutnya adalah tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Ibu Bapak Guru hebat yang berbahagia, adapun tujuan diseminasi ini, yang pertama meningkatkan pemahaman guru tentang disiplin positif, yang kedua meningkatkan kualitas hubungan guru dengan siswa, yang ketiga meningkatkan budaya positif di sekolah khususnya di SD Saraswati 6 Denpasar, yang keempat menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan serta kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Karena sebelumnya perlu saya sampaikan sudah juga melaksanakan aksi nyata untuk pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas. Berikutnya adalah untuk menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik, memahami konsep kebutuhan dasar manusia, memahami penerapan segitiga restitusi, dan guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Ibu Bapak Guru hebat, izin saya lanjutkan. Adapun lini masa tindakan yang saya lakukan adalah yaitu pertama membuat perencanaan kegiatan, yang kedua membuat materi tentang budaya positif dalam bentuk slide, yang ketiga berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan mengenai materi yang sudah dibuat, dan penentuan jadwal untuk kegiatan sosialisasi atau diseminasi yang akan saya lakukan. Yang berikutnya adalah membuat layar kegiatan, yang kelima membuat surat undangan yang akan ditujukan kepada peserta diseminasi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Saraswati 6 Denpasar. Berikutnya bekerja sama dengan guru-guru dan tugas kebersihan untuk mempersiapkan ruang presentasi, sekaligus saya juga menyampaikan bahwa saya akan melaksanakan diseminasi terkait dengan budaya positif di sekolah. Berikutnya adalah melaksanakan diseminasi, dan yang terakhir melaksanakan refleksi kegiatan yang saya lakukan. Ibu Bapak Guru hebat, demikianlah pengantar saya terkait dengan video diseminasi budaya positif. Maka dari itu dengan hormat Bapak Ibu, kami persilakan untuk melanjutkan menyimak video ini sampai akhir, dan umpan balik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Silakan Bapak Ibu nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Karena sudah waktu, maka kegiatan akan segera dimulai. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Saraswati 6 Denpasar dan CKP Bapak Made Mardike, dan Ibu Bapak Guru peserta dalam kegiatan ini, kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar, yaitu Bapak Made Mardike. Adapun susunan acara dalam kegiatan hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian doa, selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Saraswati 6 Denpasar, kemudian kita akan lanjutkan dengan diseminasi budaya positif, dan yang terakhir adalah tanya jawab dan penutup.
acara selanjutnya dengan doa nih. Doa akan dipimpin oleh Bapak Made Mardika. Disilakan. Mari kita berdiri bersama-sama untuk melanjutkan doa. Mohon izin untuk doa akan kami pandu dengan doa agama Hindu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita harapkan untuk mengambil sikap tangan Anustikarana. Om Swastiastu, Om Wignamastu Namasidam, Om Mano Badra Kertawya Diswata, Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Sidur Ramam Karyosami Sidir Bawantu Masadur. Om Santi 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 Om. Doa selesai. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kemudian acara selanjutnya adalah pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu kepada Bapak Ibu Guru SD Saraswati 6 Denpasar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu langkah pengimbasan dari pembelajaran oleh calon guru penggerak di angkatan ke-9 ini, yaitu Bapak Made Mardika. Bapak Ibu, atas Asung Kartawara Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Ide Betara Yang Melingga-melinggih, Ring Parahyangan SD Saraswati 6 Denpasar ini, kita dapat berkumpul dalam suasana yang nyaman, menyenangkan, dan juga dalam kondisi yang sehat. Sehat Bapak Ibu ya? Ya, tenggarat, wajahnya jangan tegang-tegang nih. Baik, Bapak Ibu, sebagai salah satu pengantar kegiatan daripada diseminasi budaya positif ini, hanya sedikit saja yang saya sampaikan. Nanti lebih lanjut dan lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Bapak Made Mardika. Saya yakin dalam benak Bapak Ibu banyak pertanyaan, apa itu disiplin positif, kemudian apa diseminasi itu, seperti itu nih Bapak Ibu nih. Jadi dalam hal ini diseminasi itu adalah pengimbasan, ya, pengimbasan kemudian sosialisasi daripada gerakan ataupun kegiatan yang nantinya dapat berpengaruh dan berdampak bagi ekosistem sekolah kita. Disiplin positif di sekolah kita sudah sering sekali mendengar mengenai budaya dan disiplin positif. Apa itu? Apa isinya? Kemudian bagaimana menerapkannya? Sebentar juga akan lebih jelasnya disampaikan oleh Bapak Made Mardika. Dalam disiplin positif di sekolah kita melibatkan pendekatan. Tentunya pendekatan-pendekatan tersebut berpihak dan mendukung kepada kebutuhan murid. Karena dalam kurikulum Merdeka dan dalam kegiatan pembelajaran ini memang seharusnya lah kita menerapkan dan memfasilitasi kebutuhan murid, ya, menerapkan kegiatan yang mendukung daripada kegiatan-kegiatan minat dan bakat daripada murid-murid kita. Jadi di sini memang tujuan utamanya adalah murid dan murid. Kemudian bagaimana kita mendukung perkembangan anak dengan cara mengedepankan pembelajaran, pertumbuhan, dan pengembangan positif. Jadi meskipun itu tujuannya adalah murid, tetap kita berpegang teguh kepada sebuah keyakinan. Ya, tentunya dasar daripada keyakinan itu adalah menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Baik, ada beberapa langkah yang memang sebaiknya kita terapkan dalam budaya atau disiplin positif ini. Yang pertama adalah bagaimana komunikasi yang baik
komunikasi yang positif antara guru, kemudian siswa, dan bahkan juga kepada orang tua. Kemudian bagaimana kita menerapkan keyakinan atau aturan yang jelas. Bagaimana kita dapat menguatkan sebuah keyakinan atau kesepakatan tersebut. Ya, bukan hanya dari kita sebagai guru, tetapi juga di benak anak-anak nanti. Kemudian bagaimana kita sebagai fasilitator, ya, guru dan staf itu adalah sebagai fasilitator pendidikan anak-anak, dan juga bagaimana anak-anak tersebut terlibat secara aktif dalam penerapan budaya ataupun disiplin positif ini. Kemudian tentunya dalam menjalankan hal itu kita akan menemui tantangan, ya, bukan menemui masalah, karena masalah itu merupakan tantangan bagi kita. Bagaimana kita mencari solusi atas tantangan yang kita hadapi. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita berperan sebagai apa di sini? Guru dan tenaga kependidikan itu berperan sebagai apa dalam penerapan budaya positif ini? Apakah ada perbedaan antara aturan, keyakinan, atau restitusi yang nanti akan dibahas? Apakah ada hubungan antara keyakinan dengan konsekuensi? Nah, kalau kemarin kita ada yang namanya sanksi atas aturan yang dilanggar, kalau sekarang ada mengenal kata-kata konsekuensi, sampai pada mereka benar-benar paham dan memang timbul dari dalam hatinya untuk menerapkan sebuah keyakinan yang nantinya akan kita susun. Karena kemarin kan di kelas kita menerapkan keyakinan kelas seperti itu, tetapi ternyata keyakinan kelas tidak hanya berlanjut sampai di sana. Ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus Bapak Ibu guru pahami agar supaya keyakinan itu dapat tumbuh dan timbul dari dalam hati sendiri. Jadi tidak lagi diingatkan, baik itu kepada anak-anak ataupun sebagai kita sebagai guru dalam hal ini. Nah, bagaimana kita berkolaborasi di ekosistem sekolah ini? Ada guru, ada staf, dan juga tidak lupa ada orang tua yang nantinya kita ajak berkolaborasi dalam upaya penerapan disiplin positif tersebut. Bagaimana perlakuan semua siswa, bagaimana perlakuan kita terhadap semua siswa itu harus adil. Di situ juga perlu dipertimbangkan. Dan di akhirnya kita harus tetap mengadakan evaluasi atas apa yang sudah kita lakukan, ya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan, ya, meningkatkan daripada kekeliruan ataupun meningkatkan daripada hal baik, ya. Kalau kekeliru kita sudah harus perbaiki. Sekarang hal baik apa yang perlu kita tingkatkan? Bagaimana solusi atas kekeliruan yang sudah kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, penerapan disiplin positif di sekolah ini memerlukan kesabaran. Tidak harus sekarang kita diseminasi, sekarang kita lakukan, sekarang sudah kelihatan hasilnya, tidak. Ya, jadi ini perlu waktu, perlu konsistensi, Bapak Ibu. Ya, eksis keyakinan dan aturan itu, tetapi kalau tidak konsisten dilakukan, tidak konsisten kita evaluasi dan kita tingkatkan, tidak akan ada terbentuk sebuah budaya. Budaya itu awalnya adalah sebuah sedikit pemaksaan, ya, dipaksa untuk melakukan, diyakini untuk dilakukan, terbiasa untuk dilakukan, dan akhirnya akan membudaya. Ya, jadi tidak langsung terbentuk sebuah budaya. Tentunya ada tahapan-tahapan dan waktu yang diperlukan agar supaya itu menjadi sebuah budaya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian pengantar kegiatan diseminasi budaya positif ini dari saya. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal, informasi awal apa yang harus kita lakukan dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan pendidikan anak-anak di SD Saraswati 6 Denpasar ini. Silakan Bapak Ibu nanti diikuti dengan hadir sepenuhnya. Jika ada hal yang tidak dimengerti atau ada hal yang menjadi sebuah keraguan, dapat kita bicarakan nanti pada sesi tanya jawab atau diperkuat lagi di komunitas belajar kita nantinya.
Terima kasih Bapak Ibu yang tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sudah kesempatan yang diberikan oleh saudara moderator yang luar biasa juga keren yang mengantarkan sesi diskusi kita pada hari ini. Namun sebelumnya izin kita menyampaikan salam pengayuh karena tentu mari kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji pengastuti ayu baikil macam ide sang yang dewasa pamkas hidup dan tari sami saya malaikat beriring priang ini sina sampun sangkaning amin teseide iradu salah sami persido mapupul satu aja mereka rasanya kecil meniki jaga nyobiahan ngintik budaya positif kerjasa menikah. Om Swastiastu, Om Awigina Masu Namasida, Om Anubadra Kertawaya Diswata. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala arah. Yang terhormat Ibu Kepala SD Saraswati Denpasar, yang saya hormati dari moderator, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru dan staf SD Saraswati Denpasar, yang banggakan Bapak Ibu sekalian juga adalah guru-guru hebat yang luar biasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian bisa berada di depan Bapak Ibu, tapi boyo jadi yang asikin segala kaliasa punika merasa diri paling hebat tidak, tapi mendapatkan sebuah kesempatan terkait dengan mengikuti program pendidikan sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 Kota Denpasar, tempatnya dari SD Saraswati Denpasar. Seperti itu Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang selama ini selalu memotivasi, mendukung saya itu terkait dengan apa yang sudah saya ikuti dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, karena motivasi beliau itu sangat luar biasa sehingga saya bisa sampai pada tahapan ini. Dan tidak terlepas juga dari motivasi dukungan Bapak Ibu sekalian, kerjasama kolaborasi kita selama ini sehingga tahapan ini bisa saya jalankan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya berdiri ya untuk mengantarkan terkait dengan budaya positif. Yang izin berdiri Bapak Ibu. Kalau mendengar budaya positif ini saya rasa nggak asing lagi ya Bapak Ibu. Nih, tidak asing, apa sih sesungguhnya budaya positif gitu. Namun sebelum tidak lebih jauh terkait membahas apa itu budaya positif, jadi sekali lagi tadi saudara moderator juga sudah memperkenalkan saya bahwa kegiatan hari ini merupakan tahapan daripada program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Itu tepatnya saya adalah angkatan 9 untuk calon guru penggerak di Kota Denpasar. Saya merasa berbangga, saya merasa bersyukur karena astungkare sampai detik ini saya bisa melewati tahapan dengan baik. Walaupun saya sadar bahwa kedepannya tahapannya masih sangat panjang yang perlu kita lewati, tentu berkat dukungan, motivasi Bapak Ibu sekalian, semuanya akan bisa berjalan lancar dan indah pada waktunya. Tujuan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan serta kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik dalam proses pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Yang keempat, memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah memahami penerapan segitiga restitusi. Tentu kalau Bapak Ibu sekalian mencermati sepintas terkait dengan tujuan kegiatan, ada beberapa istilah-istilah penting yang Bapak Ibu dapatkan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ibu Bapak guru hebat, mohon izin untuk di platform Merdeka Mengajar itu sudah ada juga topik budaya positif. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan topik tersebut? Astagfirullah sudah, okay. Nah, kebetulan Tidja juga sudah menyelesaikan topik tersebut dan mendapatkan sertifikat. Kita tinggal diunduh saja nanti. Banyak sekali hal-hal baik dari topik tersebut. Bagi Bapak Ibu yang barangkali belum, nanti silakan gaskan, ya, lebih semangat sehingga nanti banyak pemahaman yang bisa kita dapatkan terkait dengan budaya positif. Ibu Bapak sekalian, nah, sebelum tidak menjauh melangkah terkait dengan
apa itu budaya positif, kemudian apa itu restitusi, posisi kontrol dan seterusnya. Kita mengajak Bapak Ibu untuk bermain sebentar ya tadi. Nah, saya akan share berupa kode kelas poin. Bapak Ibu silakan diaktifkan gawainya masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Sudah ketemu? Sudah? Coba diperlihatkan Bapak Ibu. Oke, betul. Nah, sekarang Bapak Ibu lihatkan. Ya. Nah, itu kameranya bisa dilihat. Ya. Pak D sampel. Baik. Oke. Nah, kalau sudah, siapa yang belum? Ya, masuk langsung. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nggak apa-apa, tidak harus. Ya, yang penting kan sudah ngerti ya, Bapak Ibu. Ya, nah Niki, jadi Bapak Ibu, saya ingin tahu perasaan Bapak Ibu Dumun hari ini sebelum saya menyapa Ibu, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air, tapi kalau ayah datang, aku akan menghilang. Siapakah aku? Ayo, siapa yang bisa katakan? Siapa? Apa Pak D? I. Iya betul, tepuk tangan buat Pak D. I jawabannya. I kan? Nah, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Sembunyi dia. Betul? Aku bisa hidup di tengah air. Tidak? Tapi kalau ayah datang aku akan menghilang. Siapakah aku? Betul Pak D. Sekali lagi berikan aplaus untuk Pak D. Selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, jadi saya sudah menuntaskan sampai pada modul 1.4. Ini adalah tahapan pertama karena nanti akan ada 3 modul Bapak Ibu. Jadi ini adalah modul yang pertama, ada sampai 1.4 gitu. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan filosofi pendidikan Nurul Ki Hajar Dewantara. Kemudian adalah visi dan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat ini adalah berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama adalah ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan waktu yang mungkin boleh dikatakan ada singkat pada hari ini, kita bisa menuntaskan dari ke-7 topik ini, Bapak Ibu sekalian. Kita yang lanjutkan. Kita sebagai pendidik itu apa pentingnya daripada budaya positif? Ibu Bapak guru hebat. Nah, sebelum kita jauh melangkah terkait dengan budaya positif, mari kita bercermin dari Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada PAUD pendidikan dasar dan menengah, yang mana pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang, Bapak Ibu sekalian, kita bisa refleksi sekarang bahwa suasana pembelajaran itu adalah yang pertama interaktif, kedua menantang Bapak Ibu, selanjutnya inspiratif, yang berikutnya menyenangkan, kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Berefleksi, sudahkah pembelajaran kita selama ini interaktif? Sudahkah menantang? Sudahkah inspiratif? Sudahkah menyenangkan? Nah ini, mewujudkan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan itu, nah butuh tantangan yang luar biasa sekali yang kita hadapi di masing-masing kelas. Mengkondisikan anak-anak supaya senang, nyaman belajar. Nah itu tergantung sekarang strategi Bapak Ibu, sehingga nanti peserta didik kita betul-betul merasa senang dan nyaman ketika belajar. Selanjutnya memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa ini. Jadi mendorong bagaimana anak-anak memiliki kreativitas, keaktifannya dia, ya kreatif mereka. Oke, kita lanjutkan untuk membentuk individu yang memahami, menghargai dan mengamalkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam interaksi mereka dengan sesama. Ibu Bapak sekalian, langkah ini merupakan aspek kunci dalam perjalanan menuju lingkungan sekolah yang harmonis dengan penekanan kuat pada peningkatan serta penyebaran nilai-nilai budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaan, apa itu budaya positif? Nah,
Bapak Ibu, sebelum yang lanjutkan pada slide berikutnya, ada yang bisa memberikan pendapat? Mungkin sedikit yang menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah sesuai dengan profil belajar Pancasila. Misalnya budaya positif kita adalah dalam membentuk karakter yang baik untuk anak-anak kita. Misalnya contohnya di sopan santun kita melaksanakan budaya sopan santun, kemudian salam, sapa dalam setiap kegiatan atau proses pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Baik, Itu adalah budaya yang memang mendukung ke arah nilai-nilai yang positif sesuai dengan visi misi sekolah atau organisasi yang kita jalankan. Terima kasih. Kebiasaan positif atau kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh anak-anak secara konsisten. Itu, terima kasih. baik, terima kasih. Misalnya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini adalah menitik beratkan yaitu keberpihakan kepada peserta didik, nilai-nilai kebiasaan yang harus dijalankan. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Nah, kemudian selanjutnya kita tahu bahwa semenjak kurikulum Merdeka ini digulirkan, ya, kemudian termasuk kita juga sudah menjalankan kurikulum Merdeka, di mana kita masih tahap apa, Bapak Ibu? Baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada intinya paradigma baru dalam pembelajaran ini adalah muaranya nanti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat nggak profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensinya? Ada berapa? Ada berapa? 6. Ada berapa Bapak Ibu? 6. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara. Apa peran beliau terhadap pendidikan yang ada di Indonesia? Beliau sebagai tokoh apa? Tokoh pendidikan yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi. Nah, melalui kurikulum Merdeka ini beliau semakin booming, semakin booming terkait dengan filosofinya beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandangan Ki Hajar Dewantara, filosofi padi dan anak-anak dalam pendidikan. Bapak Ibu pernah mendengar ini nggak sebelumnya? Bahwasannya Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Ya, agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Kemudian dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa Bapak Ibu sekalian, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah yang bagaimana? Sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Kemudian menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Jadi sekolah itu sebagai ladangnya. Kemudian petani itu siapa berarti Bapak Ibu? Guru. Berarti tugas guru itu luar biasa sekali Bapak Ibu, sangat mulia. Bagaimana nanti menuntun tumbuh kembangnya peserta didik sehingga peserta didik itu betul-betul senang, nyaman ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Mendengar kata disiplin adalah konsistensi.
Pertama konsistensi, karena adanya konsistensi kita akan continue melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Nah, kemudian di samping adanya konsistensi dan continue itu kita harus mempunyai keteladanan. Kalau keteladanan tidak ada, bagaimana kita bisa mengharapkan siswa kita bisa melakukan hal-hal positif seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Dua disiplin positif. Nah, disiplin positif itu seperti apa Bapak Ibu? Pertama-tama mari kita maknai dulu kata disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu apa Bapak Ibu? Disiplina, yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, yaitu dari murid Sokrates dan Plato. Selanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasa umum karena adanya faktor dari luar. Seperti apa? Nah, Bapak Ibu perhatikan. Nah, adapun definisi kata merdeka adalah mardika iku jarwania norawung lepasing pangrah ngingkuge kuat kuasa aman diri priangge. Apa artinya Bapak Ibu? Ini ada kata saya loh. Ternyata merdeka itu artinya merdeka, bebas ya kan? Bebas. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Itu dalam kondisi merdeka. Ya. Kalau mereka masih dalam tekanan, dipahami Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang budaya positif sebagai seorang guru yang baik penting untuk mewujudkan budaya positif di sekolah melalui tindakan dan sikap yang positif. Bapak Ibu tahu siapa ini? Ya. Ini hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan Bapak Ibu kalau setiap pagi kan sampun melakukan ini, kita menyapa siswa, ya, Om Swastiastu. Bahkan kita punya satu hal yang sekarang dikembangkan di sekolah kita itu namanya konsep sesaji. Apa itu sesaji? Senyum, salam, sapa, sopan santun, dan pujian. Ketika anak baru datang kita sapa, Swastiastu, apa kabar? Dan kita juga terakhir bisa memberikan pujian-pujian kepada mereka. Wah, nak, bajumu bagus. Wah, hari ini kamu kelihatan rapi. Itu adalah salah satu budaya positif. Bapak Ibu sekalian, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti. Nah, yang pertama apa? Apa Bapak Ibu? Disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, pemahaman tentang posisi kontrol seorang guru. Setelah kita akan lihat, kita semua punya posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol kita itu ada di mana? Sebentar kita akan cermati bersama. Kemudian, pembuatan kebijakan sekolah atau kelas yang mendukung budaya positif. Apa saja kebijakan-kebijakan sekolah atau yang ada di kelas yang mendukung tumbuhnya budaya positif itu sendiri. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan. Bisa dipahami Bapak Ibu nih? Bisa dilanjutkan? Baik, terima kasih. Dan next. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya, kesenangan. Ini masalah ketik ya. Kemudian ada penguasaan. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Kebebasan. Ini yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita perlu bertahan hidup. Maka kalau kita ingin bertahan hidup, hal apa yang bisa dilakukan? Tentu salah satunya makan. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima, nih semua pasti ingin ada rasa kasih sayang dalam kehidupan ini. Baik itu dari keluarga,
Dari siapa lagi? Nah, dari orang yang menyayangi kita. Oke, selanjutnya kesenangan. Semua punya kebutuhan untuk rasa senang kan Bapak Ibu? Sekarang untuk menumbuhkan kesenangan atau supaya terwujud kebutuhan dasar kita ini, misalkan ingin senang ya kan, apa yang bisa dilakukan? Membahagiakan diri sendiri, oke. Apa lagi? Banyak hal yang bisa dilakukan ya. Kemudian penguasaan, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan penguasaan. Penguasaan yang dimaksud di sini kalau misalkan kita sebagai seorang guru, penguasaan apa? Penguasaan kelas. Kemudian apalagi pemahaman kita terhadap materi yang akan diajarkan, strategi, metode, model yang akan kita gunakan, itu harus kita kuasai. Nah, yang terakhir apa Bapak Ibu? Kebebasan. Semua ingin bebas, tapi bebas ini terbatas. Sebagai seorang guru, sudahkah kita merdeka? Sudahkah bebas? Nah, silakan jawab pada diri sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini kebebasan yang kita ingin capai sebagai kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan berarti bebas dari tanggung jawab kemudian mengajar, beda lagi Bapak Ibu. Kebebasan yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan diri datang ke sekolah itu ada suatu kerinduan bahwa saya ingin mengajar, kangen bertemu dengan peserta didik, saya ingin memberikan suatu hal terbaik kepada peserta didik saya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Yang yakin Bapak Ibu sudah memahami dengan baik dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, maka ada motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ada motivasinya, dan ada motivasi dalam diri kita. Apa itu motivasi? Coba dibaca Bapak Ibu. Motivasi merupakan apa? Dorongan yang timbul pada diri secara sadar atau terus untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Untuk melakukan tindakan tertentu. Sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar nggak tentang motivasi perilaku manusia? Sudah belum? Ada yang sudah? Ini motivasi kita nih sebagai manusia. Pasti ingin terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Di mana motivasi ini relevan dalam konteks pendidikan. Kalau kita dalam konteks pendidikan Bapak Ibu, itu di mana murid mungkin bertanya apa yang akan terjadi jika saya tidak belajar. Ini bisa menjadi dorongan eksternal bagi mereka untuk menghindari hukuman atau konsekuensi negatif akademik. Ya, ini motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ingin mendapatkan penghargaan atau mendapatkan hadiah. Coba perhatikan Bapak Ibu. Motivasi tingkat kedua ini mencerminkan perilaku di mana sebagian besar murid melakukan tindakan mereka dengan harapan mendapatkan pengakuan atau pujian dari guru atau teman sekelas. Mereka sering bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang akan saya dapatkan jika saya mengerjakan tugas ini dengan baik? Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian terkait dengan penghargaan? Atau pernah nggak Bapak Ibu sekalian, nah kerjakan ini nanti Pak Guru berikan hadiah ini. Nah ayo kerjakan ini, kamu tuntaskan ini, nanti Pak Guru akan berikan imbalan ini. Ini adalah salah satu motivasi untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan. Sehingga ketika mereka melakukan itu, motivasinya apa? Ingin mendapatkan penghargaan. Dia baru akan melakukan tindakan itu karena ada suatu harapan. Ini bukan terjadi di sekolah saja, di rumah juga. Ketika kita punya anak, ya, kalau membiasakan, nah, tolong bantu Bapak nyapu, nanti Bapak belikan apa? Ini penghargaan. Motivasinya karena untuk penghargaan. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam konteks murid ini bagaimana? Murid melakukan disiplin diri dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang mereka yakini dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi tanpa perlu mempedulikan faktor eksternal seperti penghargaan atau harapan orang dari orang lain. Menumbuhkan inilah sebenarnya susah Bapak Ibu. Bagaimana memang ketika dia melakukan disiplin positif itu berasal dari
dalam dirinya, tumbuh dari dalam dirinya. Dia tidak peduli bahwa itu akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan nilai besar atau apa, tetapi mereka ia lakukan dengan motivasinya sendiri. Dia punya keyakinan bahwa dengan melakukan hal tersebut dia akan mendapatkan suatu hal yang baik, bukan hanya untuk senang dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Demikian. Jelas Bapak Ibu nih. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Sekarang mari kita berrefleksi. Sekarang motivasi Bapak Ibu sekalian ada di mana? Gitu. Ada di mana motivasi Bapak Ibu sekalian? Sebelum apa Bapak Ibu? Disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maka dari itu sekarang kita mengkondisikan diri kita agar senantiasa siswa itu memiliki disiplin diri memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara Bapak Ibu, yaitu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Jadi tidak melakukan sesuatu itu, takut saya tidak buang sampah sembarangan karena takut dihukum. Saya rajin belajar karena biar tidak dimarahi oleh orang tua dan guru. Nah seperti itu. Jadi melalui budaya atau disiplin positif ini, mari kita bersama-sama tumbuhkan agar senantiasa motivasi mereka muncul dari dalam dirinya. Next. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapat sebelum tiada next nanti? Bagaimana caranya menumbuhkan disiplin? Apa yang mendasari tindakan Anda? Ayo. Bapak Ibu datang ke sekolah pagi-pagi, tidak juga sebagai guru sekolah datang pagi-pagi. Apa yang mendasari ini? Apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau kepala sekolah? Tidak ya? Karena tanggung jawab. Kemudian Anda dan kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan, ya, dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Apakah seperti itu? Tidak. Berarti kalau tidak seperti itu, ya sudah tumbuh dari diri sendiri. Itu merupakan sebuah apa? Kewajiban, tanggung jawab. Karena tugas kita adalah sangat mulia, membangun insan cendekia. Selanjutnya, atau menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu dipercaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid. Ini berkaitan dengan menghargai nilai diri sendiri. Masuk ya? Masuk. Jadi kita ini sebagai teladan Bapak Ibu nih, suri teladan bagi peserta didik. Kalau anak-anak itu kan memang sekarang krisis teladan dia. Kita banyak melihat anak-anak yang orang-orang cerdas, orang pintar secara akademik, tetapi kadang-kala karakter, disiplinnya, budi pekertinya masih kurang. Terlebih sekarang banyak media-media yang tidak mendukung untuk tumbuhnya budaya positif bagi diri mereka. Tontonan-tontonan sekarang yang ada di baik itu media sosial, televisi, kan banyak yang tidak mendidik. Nah maka dari itu sekarang bagaimana kita memposisikan diri agar senantiasa anak-anak itu terhindar dari hal-hal yang negatif. Bapak Ibu sekalian, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Kira-kira yang mana yang paling kuat? Kombinasi. Ini ya? Kombinasi ya? Oke, karena jujur itu Bapak Ibu, karena kombinasi dari ketiganya ya? Iya. Baik, kadang-kadang karena takut karena hukuman dan sebagainya. Tapi kalau bisa diposisikan bahwa itu merupakan suatu hal yang mulia, jadi kita memiliki tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, dalam menerapkan disiplin dengan identitas sukses,
Yang mana tergolong daripada konsep disiplin dengan identitas gagal? Seperti apa? Yang pertama terkait dengan apa? Hukuman. Yang kedua, penghargaan. Hukuman itu biasanya bagaimana Bapak Ibu? Menyakitkan ya. Menyakitkan bukan hanya fisik tapi juga kadang di hati, di perasaan. Oke. Kemudian ada kadang murid takut Bapak Ibu nih. Kalau kita melakukan hukuman kan biasanya takut mereka. Nah, terlepas dari kategori anak yang bengal kan begitu. Ya. Kemudian memaksa sifatnya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Karena dia takut dengan hukuman, dia mulai bisa timbul kebohongan Bapak Ibu nih. Kebohongan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Selanjutnya terkait dengan penghargaan, ini biasanya tidak efektif Bapak Ibu. Kemudian merusak hubungan atau kadang-kala bisa muncul sifat iri ketika tidak diberikan hadiah dan sebagainya, tidak mau melakukan tindakan itu. Ini juga bisa mematikan kreativitas, apalagi menghukum dengan sistem ranking. Ya, mengiming-imingi dengan ranking. Jadi sebagai guru itu tantangan kita berat sekali memang ketika kita pada saat melakukan penilaian terhadap peserta didik, terutama dalam hal akademiknya. Kemudian kadang-kala penghargaan ini juga bisa merampas hak atau menghargai dirinya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Terkait ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau selama ini Bapak Ibu menerapkan disiplin ini, apakah juga tergolong konsep gagal? Konsekuensi itu apa Bapak Ibu? Tadi Ibu Kepala Sekolah sempat sampaikan, hampir sama dengan pengganti daripada hukuman ya. Hampir sama pengganti dengan hukuman, tetapi ada kata tapi. Kemudian disuruh berlari keliling lapangan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, bisa dipahami berarti. Selanjutnya ini Bapak Ibu, sebentar akan ketemu sampai sana ya. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kadang-kadang kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan mereka. Mereka sudah ada konsekuensinya yang harus dia lakukan. Selanjutnya kalau restitusi, nah ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, Bapak Ibu, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian di sini juga ada teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol pada dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini berkaitan dengan restitusi. Jadi konsekuensi dan restitusi ini dikategorikan sebagai konsep disiplin dengan identitas sukses. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu? Jelas ya? Nah nanti kita tinggal mempraktikkannya seperti apa. Apakah termasuk penerapan disiplin kita itu tergolong identitas gagal apa sukses? Sekarang kalau suksesnya ada kombinasi keduanya, konsekuensi dan restitusi. Tapi malahnya nanti kalau bisa ini adalah restitusi, ini bisa dilakukan. Kita. Jelas Bapak Ibu? Ya. Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Oke. Nah, berikutnya ini tugas kita sekarang. Setelah membaca bagan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka isilah dengan yang saya bagikan. Nah, bagan yang saya bagikan. Kira-kira bila seorang guru atau orang tua melakukan tindakan yang dinyatakan di kolom sisi kiri, apakah tindakan tersebut berupa sebuah hukuman, konsekuensi ya? Silakan tuangkan jawaban Ibu melalui Jamboard. Sekarang Pak, saya akan sharing Jamboard melalui WA Group. Silakan lengkapi ini sesuai dengan tabel yang akan tayangkan. Siap Bapak Ibu? Kita tidak berpikir benar dan salah Bapak Ibu, tapi kita coba mempraktikkan agar kita tahu terkait dengan apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Siap Bapak Ibu nih? Oke. Ya.
Sudah ya? Jamboard Niki biasanya ini bisa dipakai pembelajaran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melaksanakan Google Meet ya. Ini aplikasi yang luar biasa loh. Nanti Bapak Ibu silakan pada Google-nya Niki, kan di sisi kanannya Niki ada titik, ada 9 ini bisa diklik, kemudian nanti bisa cari di sini ada jamboardnya Niki. Waktu kita COVID ini sering kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh, kita bisa menulis langsung karena ini adalah papan tulis digital Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu sudah mengklik nih kan? Oke, Bang Ngopi sudah masuk. Bagaimana caranya untuk mengisi? Nanti silakan klik ini sticky note-nya. Biasanya terbatas nih Bapak Ibu beberapa kata. Nanti kalau misalkan sudah selesai submit aja sip ya. Bapak Ibu isi nama. Misalkan ini nama. Dan kemudian apa jawabannya dari nomor 1 misalkan nomor 1 apa? Oke. Sekarang yang mana pertanyaannya Niki Bapak Ibu? Nah, ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi? Karena Ibu Bapak diklik dia ini nggak muncul. Silakan Bapak Ibu tulis di jamboard nih ya, jamboard. Nomor 1. Hah? Oh, mungkin nggak punya Google ya di sini ya. Di Chrome pakai biasanya bisa loh. Iya, di My Canva ya. Oke. Ya. Ya, berarti ke depan kita harus lebih inovatif Bapak Ibu untuk menggunakan teknologi. Ini sekaligus saya memperkenalkan bahwa fungsi jamboard itu banyak sekali. Kan gajarannya apa tuh? Oh, dia dihukum berarti ya. Berarti kalau lulus story meja tulis seharusnya dia tidak di sana menulis. Jadi untuk sebagai biar dia tahu bahwa itu perbuatannya yang salah tempat, makanya dia harus membersihkan. Oke, luar biasa keren. Semua bersih. Kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, apa? Hukuman ini. Ya, hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kita nggak pernah melakukan itu Bapak Ibu. Kalau di zamannya SD, waktu kita di SD dulu, wah itu pernah. Bahkan biasanya disuruh angkat kaki, bahkan disuruh mencet hidung teman, gitu biasanya menjewer. Nah ini hal-hal yang patut dihindari karena itu sudah kategori hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi sesuai bahwa dia menumpahkan air ya, konsekuensinya apa ya? Membersihkan. Nah, betul. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Nah, lebih tepat konsekuensi. Nah, luar biasa. Sudah paham tentang apa itu hukuman dan konsekuensi. Baik, izin lanjut. Restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan yang mendasari tindakan tersebut maksudnya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan Bapak Ibu. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Nah inilah restitusi. Jadi ketika kita menegakkan disiplin positif, maka langkah restitusi ini yang sesungguhnya paling tepat ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Sudah dipahami. Nah, perbedaannya sekarang saya akan sajikan contoh yaitu kasus murid suka mencontek.
Menyontek apa mencontek Pak? Mencontek atau mencontek? Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini antara perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu di kelas atau di lingkungan sekolah kita menemukan permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi, Bapak Ibu bisa sekarang sudah memposisikan diri untuk memberikan hukuman, konsekuensi, apa restitusi. Nah, coba diperhatikan. Kalau ada murid yang suka menyontek, guru menghukum murid untuk membersihkan kamar mandi. Guru marah-marah dan murid menjadi takut. Zaman dulu barangkali ketika ada murid nyontek begini Bapak Ibu nih. Oke, asal hari ini dan seterusnya kan tidak ya. Kita sebagai guru nggak sampai sekejam ini. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi bisa berupa pengurangan nilai, ya. Kemudian atau siswa mengerjakan beberapa paket latihan soal, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya, karena dia mencontek soalnya. Jadi konsekuensinya nilainya dia berkurang. Karena kan nggak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Dia nyontek, gitu. Nah kalau restitusi, guru membantu siswa mengatasi masalahnya. Apa sih penyebabnya dia kok bisa nyontek dan seterusnya. Guru menanyakan keyakinan kelas, kemudian guru terbuka dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini Bapak Ibu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah Ibu Bapak guru hebat yang luar biasa. Mari kita lihat sekarang. Karena dalam menentukan kita sudah melakukan, mungkin belum menyadari posisi kontrol kita itu ada di mana. Dan kita nih, betul Bapak Ibu nih. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Ini, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira Ibu Bapak sekalian posisi kontrolnya selama ini ada di mana? Kalau dilihat dari checklist ini bisa di pahami bahwasanya kalau bisa posisi kita berada di posisi manajer. Apa perbedaannya? Mari kita cermati Bapak Ibu. Sambil bersama di halaman. Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang tampilkan sehingga apabila Bapak Ibu sekalian atau kita semua sebagai pendidik mendapatkan permasalahan atau menemui masalah kasus dari peserta didik itu, kita bisa lihat, kita bisa kondisikan untuk bisa tahu posisi kita ada di mana Bapak Ibu. Yang pertama penghukum. Kalau kasusnya Niki, patuhi aturan sekolah atau Bapak suruh kamu berdiri di halaman. Ada yang tulisannya, kamu patuhi dong peraturannya, itu mencucuk di halaman sekolah. Atau mungkin dengan kalimat-kalimat yang lain. Ini penghukum Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali sudah Bapak kasih tahu, masih saja kamu seperti ini. Bapak sangat kecewa sama kamu nak. Kalau misalkan kita kadang-kadang melontarkan kalimat-kalimat seperti itu, berarti posisi kita berada di pembuat rasa bersalah. Kira-kira introspeksi diri kita sekarang. Kalau sebagai teman, ayolah fokus saat sembahyang demi Bapak. Jadi kalau kamu hal ini Bapak dimarahi loh sama kepala sekolahnya. Bapak yang gak benar ngajarin kamu tulisan dia. Nah, kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa. Buat Bapak bangga ya. Nah ini ada beberapa kalimat yang berkaitan dengan posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya pemantau Bapak Ibu. Kalau pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita terus mengawasi anak-anak itu. Dia merasakan sendiri, bercermin dan jujur pada diri sendiri. Kadang posisi kita itu lebih ini antara teman dan pemantau. Ya, memantau mereka, mengawasi sepenuhnya pada peserta didik itu. Ada kekhawatiran bagi kita. Nah, kalau di posisi manajer, Bapak Ibu sekalian, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu apa? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita menggali dari peserta didik itu untuk menemukan solusi bersama, menanyakan keyakinan lah, kemudian menstabilkan identitasnya dia, dan
Nah itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan penerapan 5 posisi kontrol terkait dengan siswa yang melakukan kesalahan dalam desa. Sebentar ya, Bapak Ibu sabar. Nah ini pada tabel berikut isilah kolom siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Bapak Ibu sering mengucapkan pernyataan tersebut. Nah ini Bapak Ibu tinggal pilih ini posisi kontrol sebagai penghukum, manajer, teman atau apa. Dari apa yang sudah Bapak Ibu pahami terkait dengan 5 posisi kontrol tadi. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Ya, terkait dengan ini yang tadi. Sudah ya? Nah sekarang kalau kita cermati ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Oke. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, lebih tepat kemana? Hukum ya? Rasa bersalah juga. Oke. Kemudian ayolah lakukan demi saya ya, demi Bapak ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman atau penghukum? Atau pembuat rasa bersalah? Atau pemantau? Hah? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kan itu memberikan apa? Hadiah ya? Lebih ke teman apa apa? Teman ya? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bahasanya lebih berteman ya. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi manajer ya. Oke, kamu selalu yang paling terakhir. Menyalahkan hukuman atau membuat rasa bersalah? Rasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Oke, kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ya, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, teman ya. Ada balas budi di sini. Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Hah? Penghukum atau membuat rasa bersalah? Bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nah, sekarang Bapak Ibu silakan berada di posisi mana kita. Perbandingan antara ini dengan ini, boleh? Ya, oke, ada koordinasi berarti selama ini sudah berlaku pada posisi teman dan juga manajer. Jadi ketika anak bersalah biasanya ditanyakan keyakinannya apa, angkatan yang harus kita taati dan berkelakar. Ada nggak yang lebih dominan ke penghukum atau pembuat rasa bersalah? Itu yang kita pegang, sehingga sekarang kita nggak pernah memberikan atau jarak atau mengurangi itu, mengurangi seminimal mungkin untuk hukuman itu, sehingga yang lebih banyak ketiga dan kelima gitu. Berarti kalau di rumah yang mana? Kalau di rumah nih kan ya satu. Satu, kadang-kadang dua. Ya. Kita jujur ya Bapak Ibu. 1, 2, dan 3 tuh biasanya. Kalau di sekolah berarti yang mana tadi? Yang teman dan Berarti belum bisa maksimal sebagai manajer. ya, belum. Kadang-kadang saja. Berarti sekarang kita melangkah, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini bisa nanti melangkah ke sini kita semua ya. Oke. Tepuk tangan buat Bu Sri Luar biasa. Guru melakukan kegiatan bersama murid, ya Bapak Ibu, memberi kesempatan murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ini posisi manajer Bapak Ibu. Nah selanjutnya next sebentar nanti kita bisa. Nah Bapak Ibu dalam mewujudkan posisi disiplin positif itu dalam gerakan budaya positif di sekolah,
hal yang bisa kita lakukan adalah apa Bapak Ibu? Mulai dari mana dulu? Supaya ketika melakukan pelanggaran dia ada konsekuensinya, kita harus menetapkan apa Bapak Ibu? Kalau di kelas sebagai guru ada keyakinan kelas, kalau di sekolah ada keyakinan sekolah. Sekarang kita fokus ke keyakinan kelas dulu. Apakah di kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas? Sudah membentuk keyakinan kelas ya? Ya, sudah terlihat bahwa dipajang keyakinan kelas. Nah, Ibu Bapak guru hebat. Ini, mengapa keyakinan kelas? Sebelum apa sih keyakinan kelas itu? Sekarang mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja Bapak Ibu? Keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Siapa bisa berikan pendapat? Ya. Ini belum. Kelas yang tidak efektif itu diubah menjadi keyakinan kelas. Peraturan kelas adalah aturan yang dibuat oleh sebelah pihak atau guru yang harus ditaati oleh objeknya atau murid. Bisa Bapak Ibu, itu peraturan. Kemudian peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Jadi bukan oleh guru, kita buat aturan itu oleh guru. Ya, bersama, di mana posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid, dan untuk menanamkan apa Bapak Ibu? Kebajikan murid. Kita yang langsung ketik sendiri, print out, tempel. Celakanya lagi tidak disosialisasikan peraturannya apa. Kita tidak ada kesepakatan bersama murid. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas ini, kita bersama-sama membuat bersama-sama. Betul tidak? Jadi Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas kan bersama-sama dengan siswa. Teknisnya seperti apa? Nah, coba sebelum melangkah ke sana, Bapak Ibu, ayo diskusikan. Jawaban Bapak Ibu ini nanti akan menentukan bahwa keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi pertanyaannya Pak Madil masuk ke sini. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pertanyaannya, mengapa kita punya peraturan menggunakan helm saat bepergian mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Untuk melindungi diri utamanya bagian kepala. Melindungi diri utamanya bagian kepala. Ada yang lain? Mengurangi korban jiwa dalam berkendara, itu maksudnya. Jadi sayangilah jiwamu. Sayangi jiwanya. Berarti di sana ada kebajikan apa Pak Adi? Keselamatan. Iya betul, keselamatan. Jadi poinnya di sini adalah keselamatan. Terima kasih Bu Sri, luar biasa. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Menjaga kesehatan. Sama juga ya, keselamatan juga. Nilai kebajikan ini banyak Bapak Ibu. Coba sebutkan apa saja. Siapa yang bisa? Ada 9 pilar karakter. Ini juga tergolong nilai kebajikan Bapak Ibu. Dapat dipercaya dan seterusnya. Ini, ya nanti filenya ini yang akan share untuk bisa dipahami bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Ini nanti yang lanjutkan. Berarti nilai kebajikan apa? Kalau mengembalikan barang pada tempatnya, nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Mengembalikan barang pada tempatnya? Iya betul, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa? Toleransi lagi. Ketertiban masuk nggak? Masuk. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Tanggung jawab masuk nggak juga nih? Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa di sini kebajikannya? Saling menghormati, kebahagiaan bersama. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Ya, kesehatan masuk nggak? Masuk. Apa lagi? Oke. Dilarang menggunakan narkoba berarti
Mandiri. Oke, boleh. Nah, dilarang merokok, gunakan masker. Ya, Bapak Ibu, ini nilai kebajikannya. Nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Sekarang kita naik dulu. Nah, masuk. Lagi dikit ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam pembuatan keyakinan kelas, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, Bapak Ibu ya, atau keyakinan sekolah. Kemudian ini yang saya lakukan pada saat sudah praktik di kelas bersama siswa ketika membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berisi pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Ini membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya Ibu Bapak Guru hebat, ketentuan yang perlu diperhatikan saat membuat keyakinan kelas adalah yang pertama apa Bapak Ibu? Itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan yang universal, apalagi dibuat dalam bentuk positif, lebih sedikit supaya mudah diingat, kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah supaya mudah diterapkan, kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Jadi Bapak Ibu guru, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu, tidak harus banyak. Sebenarnya 7 mantan sampun bisa gitu ya. Yang penting sesuaikan dengan situasi kelas itu sendiri sehingga anak-anak mudah memahami. Nah, itu Bapak Guru hebat. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Ini yang sudah saya lakukan bersama peserta didik. Ini adalah contoh budaya positif juga menyapa peserta didik, dan ini juga sudah saya up di YouTube, channel YouTube pribadi saya ya, terkait dengan budaya positif. Nah, terlebih dahulu kita mengajak peserta didik memberikan pemahaman terkait dengan budaya positif. Yang pertama keyakinan kelas, kemudian kita juga menggali pemahaman mereka seperti apa sih contoh-contoh keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Kemudian kita membagi kelompok, bagikan kertas. Yang pertama kita berikan pada sisi kanan mungkin kelas impian itu seperti apa, kemudian nanti keyakinan kelasnya seperti apa, hingga nanti akhirnya mereka akan secara bergiliran satu persatu untuk menuliskan kelas impian mereka, kemudian keyakinan kelasnya seperti apa, dan mereka akan menempelkan melalui kertas plano yang sudah kita siapkan ya, secara bergiliran. Mereka akan sangat bersemangat sekali Bapak Ibu. Kemudian kita sebagai guru mengecek kalimat positif yang telah dibuat. Nah, Ibu Bapak Guru hebat, ini adalah suatu nyata yang sudah saya lakukan berkaitan dengan pembuatan keyakinan kelas. Hingga pada akhirnya, sebentar ya, sorry. Nah, sini sudah dicek, kemudian mereka akan membuat. Jadi semua kalimat-kalimat positif itu dikumpulkan, dipilih ya, kemudian untuk dijadikan satu, dituangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Terakhir ketika sudah terbentuk, mereka akan memajang keyakinan kelas itu di dinding. Kemudian juga terakhir saya akan memberikan penguatan terkait dengan apa yang kita lakukan. Mereka memajang dari keyakinan kelas yang mereka buat secara variatif. Oke. Nah, Ibu Bapak yang luar biasa, mohon izin sekali lagi. Adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat terlebih dahulu, kemudian mencatat semua masukan para murid. Nanti dia akan share semuanya ini. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Jadi ini langkah-langkah, tidak hanya sekadar kemudian menyuruh mereka untuk membuat, tetapi lebih pada langkah-langkah ini yang harus diperhatikan. Kemudian mengganti kalimat dalam bentuk yang dalam bentuk negatif itu menjadi positif. Misalkan jangan berlari di kelas atau koridor, kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui, bila perlu menandatangani ya, termasuk guru dan semua murid. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru langkah-langkah ini bisa diterapkan, karena sekarang kan kita di masing-masing kelas sudah memiliki keyakinan kelas. Nanti Ibu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan ini sudah. Jadi kalau misalkan keyakinan kelas itu sudah terpajang seperti ini nanti. Ya.
Ini adalah salah satu kegiatan kelas di kelas nanti yang kemarin saya bentuk bersama siswa, bersikap jujur, disiplin, menjaga kebersihan. Ini adalah kata-kata positif yang disepakati bersama. Oke. Ibu Bapak guru hebat, dan yang ini merupakan rangkaian yang terakhir dari diseminasi yang saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ibu Bapak guru hebat semuanya. Kalau tadi Bapak Ibu guru sudah tahu posisi kontrolnya, kemudian apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang ketika ada siswa yang bermasalah, bagaimana kita melakukan restitusi? Ada tiga sisi daripada segitiga restitusi itu, di mana guru yang berperan sebagai manajer mengambil segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, itu memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan next ya Bapak Ibu. Nah, ini proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Ibu Bapak guru hebat, ini adalah 3 sisi segitiga restitusi. Ya, yang pertama apa Bapak Ibu? Apa yang pertama? Ya, stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, yang pernah, kalau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kalimat-kalimat yang muncul. Kemudian kalau pada saat validasi tindakan yang salah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, nak. Kemudian pada tahapan meyakinkan kelas, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ibu Bapak guru hebat, ini sudah saya praktikkan kemarin pada saat tugas demonstrasi kontekstual ya, untuk penerapan segitiga restitusi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada speaker nggak ya? Ada speaker deh. Nah, Bapak Ibu bisa disimak ya. Yang pertama adalah skenario kasus satu ini. Saya merancang 2 skenario kasus yang berbeda. Nah, ini Kasus 1. Saat pelaksanaan sumatif tengah semester, bidang studi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, Sita terlihat gelisah dan berusaha melihat jawaban temannya atau mencontek. Sebagai guru, saya berkewajiban menyelesaikan permasalahan itu dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat menyimak. Ini adalah skenario ketika ada siswa yang mencontek pada saat belajar. Ketika ada siswa yang mencontek, seperti apa sih yang melakukan tindakan? Bapak Ibu bisa lihat nanti tahapan segitiga restitusinya ya. Nah, kan nggak sih kenapa Pak Ibu panggil keluarganya? Atau sudah seperti sudah tadi pada saat mengerjakan bilangan dulu, jadi kita lain-lain, kita konsep, kemudian kita seakan-akan berlisan, bahkan kita juga lihat jawaban iman dengan contek masih tadi benar ya, kita rasa masuk masuk data itu contek iya, kita perlu mengantisipasi kalau hari ini di sini sebenarnya baru bukan mencari siapa yang salah ya, karena kita sebagai manusia semua pasti pernah berbuat salah dan karena dosa sekali, jadi manusia itu ada sempurna ya, dia luput dari kesalahan dan seluruh sendiri juga pernah berbuat salah ya. Nah tapi lalu ya
yakin kenapa kita ya pasti punya alasan. Yatim yang Coba ceritakan orang kita belajar ya. Yang jelas yang kita sudah buat bersama. Dan apa saja ada 3 langkah yang bisa kita lakukan ketika menghadapi permasalahan siswa, yaitu dengan segitiga apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Kondisi anak pada saat itu dia merasa takut atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya, karena kita sudah melakukan pendekatan yang baik kepada anak. Termasuk di akhir kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ya. Nah Bapak Ibu sekalian, nanti mudah-mudahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini secara konsisten ketika ada peserta didik kita yang memang bermasalah, karena tidak tertutup kemungkinan yang namanya dinamika proses pembelajaran kita ini ada saja kadangkala anak-anak yang memiliki permasalahan. Maka dari itu bagaimana kita mengambil peran memposisikan diri sebagai seorang guru, kalau bisa menjadi posisi kita itu di mana Bapak Ibu? Pada posisi manajer. Apalagi dengan bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian? Memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian terkait dengan seluruh rangkaian diseminasi ya, seluruh rangkaian diseminasi yang sudah saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, tentunya di dalam menjalankan swadharma kita sebagai seorang pendidik di SD Saraswati Denpasar ini, dan bagaimana nanti kita bisa bersama-sama juga berkolaborasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ketika ada siswa yang memiliki permasalahan, mari kita terapkan segitiga restitusi ini sehingga peserta didik menjadi aman, nyaman, dan juga selalu bahagia di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Ibu Bapak guru hebat, tentu sudah banyak kekurangan, nanti tugas secara mandiri kita berpraktik bersama-sama Bapak Ibu untuk melaksanakan segitiga restitusi. Saya juga mohon nanti kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik terkait dengan apa yang sudah saya lakukan hari ini, diseminasi terkait dengan budaya positif. Jadi dia minta rekaman Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik. Apa yang sudah Bapak dapatkan, Bapak Ibu dapatkan, kemudian hal apa yang perlu ditingkatkan, dan hal apa yang akan bisa dilakukan setelah mendapatkan diseminasi ini. Ibu Bapak guru hebat, saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan karena uang swasta lulus, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tentu apa yang saya sampaikan tadi juga masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, masih banyak hal-hal yang kurang. Maka dari itu dengan kerendahan hati, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kita mohon maaf dan kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah presentasi dari calon guru penggerak hebat kita, Bapak Bade Batike, tentang diseminasi budaya positif. Silakan beri aplaus kepada Bapak Bade Batike atas presentasinya yang luar biasa untuk sekolah kita dalam membudayakan yaitu kegiatan budaya positif di sekolah kita. Kemudian dipersilakan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Saraswati Denpasar untuk memberikan penguatan dan sekaligus menutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rosini sebagai moderator hari ini. Saya cukup bangga Bapak Ibu, dalam kegiatan ini Bapak Made mampu berbagi ilmu yang sudah didapatkan pada pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-9 ini. Jadi sedikit penguatan yang dapat saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan.
Jadi dalam sebuah keyakinan, tidak hanya keyakinan ungkapan saja, tetapi kita mengetahui dan memahami kebajikan-kebajikan apa, nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita sadari dalam melakukan sebuah tindakan ataupun perilaku. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai positif dalam profil pelajar Pancasila dalam proses kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya sekadar melakukan saja, Bapak Ibu guru ya. Jadi diharapkan anak-anak memahami dan hal itu tumbuh dari dalam diri mereka. Keyakinan. Berarti mereka mengetahui, oh peran saya seperti ini dalam melakukan sebuah tindakan dan perilaku. Dan saya pun harus meyakini dan memahami peran beliau itu sebagai apa dalam memfasilitasi saya di sebuah kegiatan pembelajaran dan pendidikan di SD Saraswati 6 Denpasar ini. Berarti mereka sudah saling memahami peran dan juga mengetahui nilai kebajikan apa yang mereka lakukan. Dan kalaupun mereka melanggar sebuah keyakinan itu, berarti mereka tahu nilai kebajikan apa yang mereka langgar dalam hal ini. Jadi mereka sadar atas perilaku apa yang seharusnya dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Itu timbul dari dalam hati dan dari dalam diri mereka. Kemudian Bapak Ibu guru juga mampu memahami konsep posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru dalam hal ini, sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua daripada anak-anak kita di sekolah, kita harus memahami di mana posisi kita dalam membelajarkan dan mendidik mereka. Sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh Bapak Made Mardike ya. Nah, kemudian itu didasarkan juga pada kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu, posisi kontrol dan segitiga restitusi itu dapat berjalan dan dapat diyakini oleh siswa apabila kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui tadi kebutuhan dasar daripada manusia itu, baik juga sebagai perannya sebagai guru ataupun perannya sebagai siswa. Jadi kebutuhan dasar itu memang harusnya kita penuhi terlebih dahulu, baru mereka yakin ya untuk melakukan sebuah kesepakatan atau keyakinan itu. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan budaya dan disiplin positif, segitiga restitusi itu sangat penting. Itu tujuannya adalah membangun pemahaman dan juga membangun budaya, membangun keyakinan dari dalam diri anak-anak itu sendiri. Terima kasih, demikian penguatan dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Made Mardike dapat dilakukan dalam kegiatan dan pendidikan kita terhadap siswa di kegiatan sehari-hari ini. Cukup sekian dari saya tutup kegiatan ini, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baiknya dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, saya Dera Sri Astuti, guru kelas 6 A. Nah, setelah saya tadi mendapatkan sosialisasi dari Pak Made Mardike tentang sosialisasi budaya positif itu, saya merasa sangat bangga sekali karena Pak Made sudah memberikan tentang bagaimana budaya positif yang harus diterapkan di SD Saraswati 6, dan penerapan sosialisasinya sangat luar biasa. Jadi saya sangat berharap kedepannya mungkin Pak Made bisa memberikan atau mentransfer ilmu yang sudah didapatkan lewat guru penggerak ini kepada teman-teman di SD Saraswati 6, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas yang berpusat pada siswa. Terima kasih Pak Made, tetap semangat supaya Pak Made berhasil dan sukses dalam menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Saya sangat senang sekali mendapatkan informasi tentang budaya positif sekolah dari Pak Made Mardike yang sangat luar biasa pemaparannya.
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Made Batiko dan mudah-mudahan sukses selalu atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan bersama kita. Terima kasih.